Гра-та-та-та-та, стреляй, папа, убегаешь от меня, смотришь мне в глаза. Гра-та-та-та-та, стреляй, папа, убегаешь от меня, смотришь мне в глаза. Гра-та-та-та-та, я так люблю тебя, моя baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Wahyuni, NPM 1921020640 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas L semester 4. Di sini saya perwakilan dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Bab 1 pendahuluan itu ada latar belakang. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia mengalami perubahan secara fundamental sejak diterapkannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya, bab 2 pembahasan. Yang ke-A, pengaturan tentang pemerintahan daerah. Yang pertama, pengaturan pemerintahan daerah pada era Orde Lama. Dilahirkan dua undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang kedudukan pengaturan mengenai Komite Nasional Daerah. Undang-undang ini sangat singkat, yang hanya memuat 6 pasal yang ditetapkan pada tanggal 23 November 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 mengatur pembentukan KND atau Komite Nasional Daerah. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada masa awal kemerdekaan setelah proklamasi, bangsa Indonesia belum memiliki perangkat kenegaraan yang memadai, sehingga diaturlah bahwa pada masa awal kemerdekaan KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, menyelenggarakan semua tugas-tugas lembaga kenegaraan sampai terbentuknya lembaga negara seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang 1945. Adapun menurut Tri Ratnawati, pemekaran wilayah dalam pandangan positif adalah instrumen penting dalam pemberdayaan daerah, memperpendek rentang kendali dan merebut dana perimbangan dari pusat. Tahapan proses pemekaran dianggap sangat ketat. Banyak usulan pemekaran provinsi, kota, dan kabupaten mengalami hambatan dan belum disetujui oleh pemerintah pusat. Pemekaran daerah di era otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diharapkan: yang pertama, mampu meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, mampu meningkatkan percepatan pembangunan ekonomi, terutama pada daerah-daerah pinggiran. Yang ketiga, memfasilitasi pertumbuhan kehidupan demokrasi di daerah. Yang keempat, meningkatkan keamanan dan ketertiban daerah. Dan yang terakhir, kontribusi bagi persatuan dan kebangsaan. B. Asas-asas pemerintahan daerah. Yang pertama, ada asas desentralisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, yang dimaksud dengan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dikatakan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan. Ini adalah dua hal yang berbeda. Dalam hal yang pertama, tugas daerah adalah melaksanakan urusan yang diserahkan, sementara wewenangnya tetap ada pada pemerintahan pusat.
Sebab itu, asas desentralisasi di sini tidak berbeda dengan asas dekonsentrasi, sekalipun dalam rumusnya diembel-embel dengan menjadi urusan rumah tangganya. Uniknya dalam rumusan tentang dekonsentrasi, terdapat pengertian yang sama, keduanya menyebutkan sebagai pelimpahan wewenang. Yang kedua ada asas dekonsentrasi. Mengapa pengertian dekonsentrasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 mencantumkan istilah wewenang, padahal istilah tersebut mengandung muatan yang lebih demokratis dibandingkan dengan istilah urusan. Nah, dalam hal ini maksud dari pelimpahan wewenang tersebut dapat dibaca pada posisi dari organisasi yang dilimpahkan wewenang itu, yakni kepada instansi vertikal yang ada di daerah, berarti bahwa wewenang itu hanya untuk melaksanakan tugas, bukan wewenang untuk mengatur. Ini menunjukkan bahwa kedudukan pusat dalam hal dekonsentrasi secara hierarkis berada di atas daerah. Dengan demikian, pelimpahan wewenang itu berbeda hanya dengan wewenang seperti yang ada pada otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, di mana otonomi itu bukan karena dilimpahkan tetapi karena memang milik daerah. Ini berarti bahwa otonomi daerah yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 itu tidak dapat dicabut oleh pemerintah pusat. Yang ketiga ada asas tugas pembantu atau Medubiwins. Dalam tugas pembantuan, kedua undang-undang memberikan tekanan pada posisi pemerintahan pusat yang secara hierarkis berada di atas pemerintahan daerah. Sebab itu, terdapat istilah penugasan dan pertanggungjawaban. Ini penting dilihat dari konsekuensi yang dapat timbul dalam hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah. C. Pengaturan pemerintahan daerah khusus atau istimewa dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Yang pertama itu ada otonomi khusus Aceh dan Papua. Aceh memiliki dua atribut otonomi khusus. Pertama melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi NAD, dan yang kedua melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Pada kebijakan pertama, pertimbangan pemberian otonomi khusus adalah yang satu, bahwa sistem pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satu satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Yang kedua, bahwa salah satu karakter khas dalam sejarah perjuangan rakyat Aceh adalah adanya ketahanan dan daya juang yang tinggi yang bersumber pada pandangan hidup, karakter sosial dan kemasyarakatan dengan budaya Islam yang kuat sehingga daerah Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ketiga, bahwa untuk memberi kewenangan yang luas dalam menjalankan pemerintahan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dipandang perlu memberikan otonomi khusus. Yang keempat, bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dipandang belum mampu sepenuhnya. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.